Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Istiqomah. Pada video kali ini kita akan membahas tentang Islam dan tradisi pendidikan. Pendidikan dalam Islam berakar pada Al-Quran dan Sunnah yang merupakan sumber utama pengetahuan dan pendidikan seorang muslim yang menjadikan pencarian pengetahuan, pembelajaran, dan pendidikan sebagai kewajiban agama dan bagian utama dari keyakinan. Masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu sistem pendidikan di masjid. Masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, namun juga sebagai pusat pendidikan dan kebudayaan. Di masjid diadakan tempat-tempat belajar dalam bentuk sufah atau kutab. Yang tidak hanya bagi kaum lelaki dewasa, tetapi juga wanita dan anak-anak. Bahkan pada wanita juga diajarkan keterampilan menenun dan memintal. Sedang anak-anak juga diajarkan pendidikan agama dan juga diajarkan menunggang kuda, berenang, dan memanah. Nah, sebagai institusi pendidikan Islam periode awal, masjid menyelenggarakan kajian-kajian dalam bentuk diskusi maupun ceramah yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan masyarakat pada masa itu dan terus mengalami inovasi dan perubahan. Masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu ada pengajar. Bentuk dasar pendidikan di masjid adalah ilmi al-halaqat atau halaqah yang diartikan sebagai pertemuan orang yang duduk melingkar menurut Ensiklopedia Islam, yang merupakan bentuk tertua dari pengajaran Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Di dalam bentuk pendidikan masjid berupa halaqah tersebut, terdapat beberapa pengajar yang memiliki tugas dan fungsi yang berbeda dan saling mendukung. Sebutan yang pertama yaitu ada syekh atau mudaris yang merupakan guru utama. Yang kedua ada naib atau asisten syekh yang sewaktu-waktu dapat menggantikan untuk mengajar. Ketiga ada mu'id atau juru ulang materi-materi yang telah disampaikan oleh syekh atau mudaris kepada santri yang tidak sempat masuk ketika pertemuan. Dan yang terakhir ada mufid yang merupakan tutor untuk membantu murid-murid pemula. Yang selanjutnya yaitu metode pengajaran. Metode pengajaran yang diberlakukan yang kembali dengan suara yang keras sehingga dapat didengar oleh seluruh murid dan dicatat dengan lengkap. Yang terakhir yaitu ada kurikulum. Pada umumnya materi pendidikan Islam berkisar pada bidang keimanan, ibadah, akhlak, kesehatan jasmani, dan pengetahuan kemasyarakatan. Kemudian pada masa Khulafaur Rasyidin, materi pembelajaran mengalami perkembangan. Antara lain seperti membaca dan menulis, membaca dan menghafal Al-Quran, pokok-pokok agama, ketangkasan seperti berkuda, memanah, dan renang, membaca dan menghafal peribahasa dan syair-syair, kemudian ada Quran dan tafsir,
hadis dan pengumpulannya, dan juga fikih. Oke teman-teman, untuk video kali ini cukup sampai di sini. Semoga video ini dapat menambah pengetahuan kita tentang Islam dan tradisi kependidikan Islam. Dadah, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.